Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan pemahaman sistem pemasaran konvensional dan PTBS ya, penjualan langsung. Banyak yang bertanya kepada saya, Kang Teddy, apakah PTBS tidak rugi membagikan reward sampai miliaran? Dan itu dari mana gitu? Kenapa nggak rugi? Apa alasannya? Nah, oke teman-teman, di sini ada suatu perbandingan ya antara sistem pemasaran konvensional dan PTBS, penjualan langsung ya. Nah, ini teman-teman harus paham ini nih, khususnya member atau calon member ya. Pahami ini semuanya, teman-teman. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang pemasaran konvensional dan ini adalah perusahaan yang berada di sekeliling kita. Usaha-usaha konvensional seperti kedai kopi, restoran, warteg, pabrik handphone, TV, lemari, kulkas dan lain-lain. Saya ambil contoh pabrik handphone ya yang umum formal, teman-teman. Oke, misalnya di sini ada yang namanya pabrik handphone ya. Nah, contohnya pabrik handphone. Nah, ini untuk memasarkan sampai ke konsumen itu harus seperti apa alurnya. Nah, yang pertama di sini ada yang namanya distribusi, teman-teman. Nah, distribusi ini ada biayanya besar sekali, teman-teman. Yang pertama nih dari pabrik turun ke distributor provinsi, ya. Kemudian turun lagi ke distributor wilayah, turun lagi ke agen, turun lagi ke grosir, turun lagi ke counter, ya. Nah, kita sebagai konsumen pasti beli handphone ke counter ya, cuma satu pieces, dua pieces, tiga pieces, benar nggak? Karena gak mungkin juga kita beli langsung ke pabriknya ya. Kita gak mungkin langsung beli ke pabrik dan gak mungkin ke distribusi wilayah, provinsi atau agen. Itu ada minimal ordernya, teman-teman harus banyak. Yang formalnya kita pasti konsumen beli ke counter, oke? Nah, ini ada biayanya, teman-teman, biaya distribusi. Kemudian untuk handphonenya supaya laris manis, untungnya gede banget, pabrik tersebut mengeluarkan yang namanya promosi. Betul? Nah, dari promosi ini biayanya sangat besar sekali, teman-teman. Yang pertama bayar artis atau endorse ya. Bayar artis Agnes Monica, Afgan dan lain-lain ini mahal banget biayanya, benar nggak? Kemudian media cetak, teman-teman, ya, di radio, koran dan lain-lain itu biayanya gede. Kemudian bayar iklan, kontrak bersama CTE apa TPRI, SCTP dan lain-lain, ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Dan yang terakhir bikin spanduk di beberapa wilayah Indonesia, ini gede banget, teman-teman. Nah, di jalur konvensional ada yang namanya biaya distribusi ya dan promosi. Ini memerlukan biaya yang sangat besar, itu 70 sampai 90 persenan, teman-teman. Ya. Nah, ini di jalur konvensional yang ada di sekeliling kita ya. Mau itu handphone, rokok dan lain-lain. Nah, ini kita ketika beli handphone ke pabrik ya, itu kita hanya sebagai konsumen dapat handphonenya. Tapi pertanyaan saya, dapat nggak hak bisnisnya yang bisa dapat motor, mobil, rumah 1 M gratis, dapat bonus harian, mingguan, bulanan? Enggak ya, ini kita hanya sebagai konsumen. Toh kalau misalnya Anda bercerita kepada teman Anda beli handphone 2 juta di counter A ya, teman Anda minat beli juga handphone ke counter yang sama, Anda tidak mendapatkan bonus sama sekali dari counter karena nggak kenal. Benar nggak? Nah, itu yang untung hanya counter, teman-teman. Ini jalur konvensional. Nah, PTBS, kenapa alasannya PTBS tidak rugi? Ya, karena PTBS ini sistemnya direct selling, penjualan langsung berjenjang syariah. Syariahnya di mana, Kang Teddy? Oke, saya jawab, teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya pabrik ya. Contoh ini pabrik Ecomax Kopi ya, masih produk PTBS. Nah, cara memasarkannya kemana? Nah, ini PTBS adalah distributor tunggal ya, teman-teman. Jadi penjualan langsung itu tidak ada yang namanya jalur distribusi seperti konvensional. Gak ada distributor provinsi, wilayah, agen, grosir, warung, dan lain-lain. Jadi PTBS ini adalah distributor tunggal. Nah, ini langsung ke konsumen, teman-teman. Misalnya Anda yang melihat video ini, calon member atau belum bergabung, Anda melihat video ini tertarik, misalnya melihat konten YouTube saya tentang bisnis PTBS tertarik.
Nah, otomatis Anda ya, Anda konsumen tahu dari iklan, tahu dari YouTube saya, tahu dari teman Anda tentang PTBS, produk PTBS itu bukan produk saya, bukan produk teman Anda, bukan produk orang yang cerita kepada Anda yang Anda beli. Tapi Anda belanja langsung produk ke PTBS. Contoh, misalnya Anda belanja paket basic yang 2 juta rupiah, satu paket. Itu Anda belanja langsung ke PTBS, otomatis Anda mendapatkan produk 12 box ya. Sesuai dari PTBS 12 box senilai 3 juta. Nah, ini Anda disebut konsumen ya, karena dapat produk yang bisa dipakai. Produk yang Anda beli itu produk untuk dipakai, dikonsumsi. Nah, kemudian selain Anda mendapatkan produk, Anda mendapatkan yang namanya hak bisnis. Nah, hak bisnis yang berlaku seumur dunia. Kenapa seumur dunia? Karena bisa diwariskan ya kalau di PTBS ke anak cucu kita nanti gitu teman-teman. Jadi ini potensinya aset jangka panjang ya. Nah, jadi Anda bukan hanya dapat produk, Anda mendapatkan juga hak bisnis. Ini yang luar biasanya teman-teman ya. Bisnisnya mau dijalankan silakan, tidak dijalankan tidak jadi masalah. Yang terpenting ketika Anda sudah menjadi distributor, Anda sudah menjadi agen, Anda berhak mendapatkan potongan harga sampai 50%. Jadi belanja produknya lebih murah lagi karena Anda sudah menjadi agen, teman-teman ya. Kemudian nih, kenapa kita dibayar mahal? Karena ketika Anda sudah belanja satu paket ke PTBS, itu Anda menjadi konsumen plus agen. Nah, Anda yang jadi artisnya, Anda yang jadi media cetaknya, Anda yang tukang iklannya, Anda yang bikin spanduk di mana-mana. Benar gak? Dan kemudian Anda yang menjadi distributornya juga. Jadi biaya distribusi dan promosi kalau di PTBS itu diberikan kepada Anda sebagai konsumen plus agen. Ini teman-teman yang luar biasanya alasannya ya. Jadi PTBS atau penjualan langsung atau multi level marketing yang sesungguhnya itu adalah memutus jalur distribusi dan promosi karena Anda sebagai agen, Anda sebagai distributor, reseller, member yang menjadi distribusi dan promosinya. Nah, mungkin sampai sini Anda paham ya kenapa saya bangga dengan PTBS, kenapa saya bangga berbisnis di PTBS, karena kita segalanya. Makanya pantas biaya kita, bonus kita gede. Yang tadinya untuk bayar artis di PTBS diberikan kepada kita. Yang tadinya untuk media cetak di konvensional kalau di PTBS itu diberikan kepada kita. Yang tadinya untuk biaya ongkir distribusi diberikan kepada kita. Nah, ini alasannya kenapa PTBS tidak rugi. Oke? Nah, mungkin ini penjelasan dari saya tentang perbedaan sistem pemasaran konvensional dan penjualan langsung PTBS ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa membuka pola pikir Anda kenapa bisnis PTBS semakin berkembang, semakin maju dan banyak orang yang sukses di PTBS karena ini alasannya. Dan insya Allah ini PTBS akan terus menjadi perusahaan yang terbaik se-Asia Tenggara bahkan sedunia. Amin ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kurangnya itu dari saya sendiri, lebihnya itu dari PTBS dan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, salam dahsyat luar biasa. Saya Teddy Nur Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.